Selamat pagi teman-teman, semoga kalian semua dimanapun kalian berada senantiasa berada dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap semangat dan optimis dalam mengikuti pembelajaran online. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang minggu lalu dijelaskan di kelas, yaitu Changes in Ownership Interest. Perbedaannya adalah kalau minggu lalu penekanannya pada cost method, pada kesempatan kali ini penekanannya ialah pada complete equity method. Nah, pertama-tama teman-teman, kita bisa melihat ya bahwa informasi yang ada di soalnya itu seperti apa. Nah, yang pertama, Rohan Incorporation membeli saham Keket Public Company secara bertahap di pasar terbuka dengan informasi sebagai berikut. Jadi, ada pembelian di tanggal 1 Januari 2017 dan juga di 1 Januari 2018. Nah, teman-teman, untuk materi kali ini, saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan investment in nama perusahaannya atau nama company-nya. Kenapa? Karena di buku pun juga seperti itu. Jadi kalau di buku itu mereka pakai ilustrasinya itu namanya adalah S company. Jadi dia mencatatnya investment in S company. Kenapa sih kita jangan tulisnya investment in S atau investment in subsidiary? Alasannya adalah ketika waktu pertama kali mengakuisisi di tahun 2017, dia belum memiliki pengendalian efektif. Jadi ketika pertama kali Rohan Incorporation mengakuisisi Keket Public Company, dia belum bisa dibilang dia tidak memiliki pengendalian. Jadi belum punya subsidiary. Dan kalau kita berpikir secara menggunakan akal sehat atau logika, belum tentu juga perusahaan yang mengakuisisi tahun 2017 dia udah punya rencana bahwa suatu saat nanti dia akan melakukan pembelian lanjutnya supaya bisa memperoleh pengendalian, supaya dia punya subsidiary. Nah, itu kan belum tentu. Dan yang paling penting adalah pada saat dia pertama kali akuisisi, perusahaan yang diakuisisi itu belum menjadi subsidiarinya atau anak perusahaannya. Kalau misalkan teman-teman ingat ketika di intermediate biasa kan menggunakan nama akunnya adalah equity atau share investment lah, ya kan? Equity atau share investment. Nah, dalam kesempatan kali ini maka di tanggal 1 Januari 2017 dia catatnya adalah investment in Keket PLC atau Keket Public Company pada cash senilai 15.000 kamu kalikan dengan $11, maka nominalnya akan dapat 165.000. Nah, berikutnya teman-teman, kita harus tahu berapa sih kepemilikannya waktu dia di sini, ya kan? Teman-teman bisa menghitung dulu berapa sih yang outstandingnya dari si Keket PLC, ya kan? Nah, si Keket ini dia punya common stock sebanyak 120.000 issued share dengan par value-nya $10, lalu ada treasury 20.000 lembar. Nah, berarti outstanding-nya teman-teman bisa hitung ya. Yang issued dikurangi dengan yang treasury. Maka hasilnya outstanding-nya ada 100.000. Nah, kita di tanggal 1 Januari 2017 si Rohan Incorporation dia mengakuisisi 15.000 lembar. Nah, berarti 15.000 teman-teman bagi dengan 100.000. Hasilnya adalah 15% ya. 15.000 dibagi 100.000. Nah, setelah teman-teman mengetahui bahwa kepemilikannya adalah 15%, maka kita bisa lihat berarti waktu dia pertama kali mengakuisisi di 1 Januari 2017 dia menggunakan cost method. Kenapa? Karena kepemilikannya kan di bawah 20%. Dia kita dianggap belum memiliki pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, penggunanya cost method. Cost method itu kan dia hanya mencatat kalau adanya pembagian dividen. Dia tidak mengakui adanya distribusi laba bersih. Oleh karena itu, teman-teman, dalam hal ini dikatakan bahwa Keket PLC tidak membagikan dividen selama tahun 2017-2018. Maka tidak perlu ada lagi jurnal yang kita catat. Berikutnya untuk tahun 2018, dia ada mengakuisisi kembali 65.000 lembar ya. Maka catatnya adalah investment in Keket Public Company pada cash. Nah, sebetulnya kalau di sini kan dia udah bisa dibilang nantinya punya pengendalian. Sebetulnya udah boleh disebut investment in subsidiary. Cuma kan di awalnya kita menggunakan investment in Keket PLC, maka supaya nama akunnya konsisten, maka untuk berikutnya kita juga samain ya. Investment in nama company-nya. Kalau nama company-nya Keket ya Keket. Kalau nama company-nya misalkan PTX, ya kita catatnya investment in PTX. Nah, nominalnya gimana? 65.000 lembar kalikan dengan $15. Nah, sehingga kita catat
saldonya sebesar 975.000. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika awalnya kita tidak punya pengendalian, lalu sekarang kita punya pengendalian, maka kita harus melakukan revaluasi, menghitung kembali revaluasi atas investment awal yang kita miliki ketika kita belum punya pengendalian. Maka initial purchase price-nya ini sudah jelas ya, yang sebelum kita punya pengendalian, yaitu 15.000 kali 11, atau teman-teman bisa langsung ambil dari di jurnal nih, 165.000. Berikutnya, nilai 165.000 ini bukanlah nilai yang menunjukkan carrying value-nya. Jadi kamu mesti menghitung perubahan return earning-nya dari si Keket sejak diakuisisi pada tahun 2017. Nah, teman-teman bisa lihat kepemilikan kita yang pertama ini kan 15% ya, karena kan 15.000 lembar. Kemudian teman-teman bisa lihat 15% kalikan dengan perubahannya LE waktu kita akuisisi awal dengan pada saat kita punya pengendalian. Ketika kita punya pengendalian, return earning-nya si Keket itu 140.000, sedangkan waktu kita akuisisi pertama 100.000 ya. Tahun 2017 100.000, 2018 ketika kita punya pengendalian saldonya dia 140. Maka teman-teman langsung bisa selisihin aja ya. 140.000 dikurang 100.000 hasilnya adalah 40.000. 40.000 teman-teman kaliin 15%. Maka perubahan pada RE-nya senilai 6.000. Nah, kemudian teman-teman bisa hitung ya, carrying value-nya berapa sekarang nih carrying value-nya. Tinggal 165 ditambah 6, hasilnya adalah 171. Nah, berikutnya teman-teman, buat menghitung evaluasi maka kita harus tahu implied value-nya. Ketika menghitung implied value-nya gimana? Lembar saham yang kita akuisisi di awal 15.000 lembar kaliin dengan harga yang terbaru. Harga terbarunya $15 ya kan? Makanya 15.000 dikalikan dengan 15. Hasilnya adalah 225.000. Nah, teman-teman bandingkan implied value dengan carrying value, lebih besar mana? Implied-nya lebih besar, makanya kita mencatat yang namanya gain on revaluation senilai 54.000. Selisihnya ya 225 dikurang 171, maka dapat gain on reval-nya itu sebesar 54.000. Nah, jangan lupa di tahun 2018 kita bisa menghitung teman-teman ownership-nya jadi berapa. Mula-mula kita punya 15.000 lembar, kemudian kita beli 65. Berarti kepemilikan kita 80.000 lembar ya. 15 tambah 65 berarti kan 80.000. Nah, yang outstanding-nya 100.000. Berarti 80.000 dibagi 100.000. Maka ownership-nya atau kepemilikannya adalah 80%. Nah, teman-teman harus paham perbedaan mendasar antara cost method dengan complete equity method. Ketika menggunakan cost method, perubahan pada LE-nya yang 6.000 ini dia catatnya itu di jurnal eliminasinya. Seakan-akan semacam reciprocity di tahun pertama. Umumnya kan kalau menggunakan cost method itu reciprocity baru ada di tahun kedua. Cuma dalam materi changes in ownership interest menggunakan cost method yang 6.000-nya ini dimasukkan dalam jurnal eliminasi sehingga seolah-olah dia reciprocity. Nah, sedangkan kalau di complete equity method dia bukan reciprocity ya. Sebetulnya kalau catat dari bentuk jurnalnya yaitu investment in nama company dari subsidiary pada beginning return earning parent, ini kan sebetulnya sama dengan reciprocity. Tapi dalam konteks ini istilah yang lebih tepat adalah dalam konteks ini istilah yang lebih tepat adalah retroaktif, yaitu mengubah dari yang sebelumnya cost method menjadi complete equity method. Maka ini namanya retroaktif. Nah, dicatatnya kapan teman-teman? Dicatatnya kalau menggunakan complete equity method. Jadi begitu dia punya pengendalian, dia langsung ubah jadi complete equity method. Ketika menggunakan complete equity method, berarti nilainya itu harus langsung mencerminkan nilai saat ini, mencerminkan fair value-nya. Sedangkan kalau kita menggunakan cost method, itu kan enggak ya. Cost method itu kan nilai investasinya selalu flat, selalu sama. Nah, kalau di sini adalah kita complete equity method sesuai dengan sifatnya equity. Berarti kita harus mencerminkan fair value-nya. Maka kita langsung catatnya di 1 Januari ya, bukan di jurnal eliminasi.
Catatnya apa? Investment in Keket PLC, supaya kita konsisten ya, nama akunnya sekali lagi untuk konsistensi. Jadi investment in Keket PLC pada beginning return earning parent. Dalam hal ini parentnya adalah Rohan Inc. ya. Di sini kamu boleh pakai Rohan Inc, boleh pakai P atau parent, itu boleh. Masukin nominalnya sebesar 6.000. Kemudian masukin juga gain on revaluation-nya ya. Jadi kita catatnya investment in Keket PLC pada gain on revaluation senilai 54.000. Nah, berikutnya teman-teman, setelah ini maka ingat kita sekarang kan sudah menjadi complete equity method. Makanya ada di akhir periode kita ada ngakuin yang namanya AC ya, distribusi laba bersih. Mengingat di tahun 2017 dan 2018 tidak membagikan dividen, maka perubahan LE yang terjadi itu semuanya terjadi karena net income. Jadi patokannya ketika mau mengakui AC, kita ingin menghitung net income dari si Keket PLC, ya kan? Patokannya adalah net income-nya. Cuma karena tidak ada pembagian dividen sama sekali, berarti kita bisa cari dong berapakah net income-nya. Yaitu gimana? Selisihin aja return earning-nya karena tidak ada dividen. Jadi langsung aja teman-teman, buat kita tahu bahwa di 2018 ini labanya berapa, berarti kan kita selisihin 1 Januari 2019 ini kan sama dengan akhir tahun 2018 ya. Nah, jangan 1 Januari 2018 kita selisihin nih 170 dikurang 140, yaitu 30.000. Tidak ada bagi dividen, berarti laba bersihnya atau net income-nya adalah 30.000. Kalikan persentase kepemilikan 80%, maka teman-teman akan dapat nominalnya investment in Keket PLC pada AC senilai 24.000. Berikutnya teman-teman, jangan lupa kita mau eliminasi. Ingat, eliminasi itu tidak pernah diposting di bukunya si parent. Dalam hal ini di bukunya si Rohan Incorporation. Jadi eliminasi itu dibuat hanya untuk keperluan membuat laporan keuangan konsolidasi. Ingat, jurnal eliminasi nggak pernah diposting di buku besar. Nah, jadi dia mengeliminasi apa? Ya, pertama tentu AC-nya ya, AC yang diakui ya. Jadi di tanggal 31 Desember juga dia atau eliminasi kan dia pada saat tutup buku ya, 31 Desember, karena kan dia mau bikin laporan keuangan konsolidasi, maka AC pada investment in Keket PLC senilai 24.000 kita eliminasi. Kemudian teman-teman di sini bisa pakai bikin CAD schedule buat tahu apanya, buat tahu balance, buat tahu berapa banyak sih difference-nya dan yang berapa saldo yang dialokasikan ke goodwill. Tapi sebetulnya CAD schedule ini tidak wajib ya, tidak diminta di soal. Jadi kalau kalian bisa hitung tanpa menggunakan CAD schedule itu silakan. CAD schedule ini nggak wajib. Karena nggak wajib, CAD schedule ini sebaiknya bikinnya di coret-coretan kalian aja. Dan nggak perlu dibikin lengkap kayak gini. Nih, jadi ini yang saya blok ya, misalkan ini saya blok warna hitam. Ini nggak perlu kalian bikin, nggak apa-apa yang saya blok ini. Karena CAD schedule kan nggak diminta ya. CAD schedule itu kan diminta di materi UTS. Sekarang nggak diminta karena diasumsikan teman-teman semua udah paham mengenai CAD schedule. Nah, bisa nggak teman-teman menghitung tanpa CAD schedule? Jawabannya adalah bisa. Jadi tanpa CAD schedule pun Anda bisa menghitung berapa saldo difference-nya dan berapa yang dialokasikan ke goodwill ya. Nah, berikutnya teman-teman, kalau menggunakan CAD schedule maka kita bisa hitung ya implied value dan purchasing price ya yang dialokasikan ke parent. Ingat tadi kan kita udah revaluasi ya nilainya ketika memiliki pengendalian. Maka jumlah saham yang kita miliki 15.000 tambah 65 berarti kan 80.000 lembar. 80.000 lembar kaliin dengan harga terakhir ya, harga yang terbaru. Kalau harganya turun gimana kok? Ya nggak apa-apa, pakai harga yang terbaru. Ingat, ini nggak selalu gain, bisa juga loss on revaluation. Jadi nggak selalu gain, bisa loss juga ya. Jadi 80.000 lembar kali $15, maka hasilnya 1.200.000. Ingat, ketika 80.000 lembar kepemilikannya adalah 80%. Maka di total ini 1.200.000 tinggal kamu bagi 80% ya. Kemudian selisihin aja, dapat NCI atau 20% kali 1,5 juta. Hasilnya juga sama 300.000. Kemudian teman-teman hitung common stocknya berapa ya, 120.000 issued kali $10, 1.200.000. Lalu order contributed capitalnya 100.000
Kemudian return earning-nya 140.000 ya. Return earning-nya itu kan di return earning 1 Januari. Ketika kita punya pengendalian, ya kan? Ini kan tahun pertama kita punya pengendalian. Jadi return earning 1 Januari 2018. Saldonya sebesar 140.000. Jangan lupa dikurangi nilai treasury stoknya ya. 20.000 lembar dengan cost $12 nih treasury-nya. Berarti 20.000 kali 12 240.000. Maka teman-teman akan dapat total book value of equity-nya adalah sebesar 1.200.000. Nah, teman-teman tinggal selisihin antara implied value yang 1.200.000 dengan yang implied value-nya 1.500.000 dengan book value of equity-nya senilai 1,2, maka teman-teman akan dapat hasilnya 300.000 ya untuk difference. Kemudian sisanya difference ini kan dialokasikan ya. Jelas bahwa difference ini dialokasikan, selisih implied value dan book value dialokasikan ke goodwill, maka difference-nya ini alokasikan sepenuhnya ke goodwill senilai 300.000. Maka balance-nya 0. Nah, berikutnya teman-teman tinggal ambil aja ya datanya. Common stock-nya 1.200.000, ada contributed capital 100.000, return earning-nya ingat, pakai yang 1 Januari ya, yaitu 140.000. Timbul difference 300.000, lalu ada treasury 240, kemudian investment in cap-nya 1.200.000 dan NCI in equity 300.000. Nah, kemudian kita alokasikan goodwill pada difference senilai 300.000. Nah, kalau teman-teman penasaran, bener nggak sih saldo investment in cap PLC-nya 1.200.000? Nah, kamu bisa telusuri nih. Dari 165 tambah 975 tambah 6.000 ditambah 54.000 ya, tambah 54.000, maka hasilnya ada 1.200.000. Kok kenapa nggak ditambahin dengan yang ini 24? Nggak perlu. Kenapa? Karena ini kan dia udah saling hapus nih, ya kan? Jadi investment in S pada investment in KEKET pada AC senilai 24.000 sudah tereliminasi AC pada investment in KEKET 24.000. Makanya dia nggak usah kita tambahin lagi. 24 sama 24 sudah saling tereliminasi. Jadi yang perlu kita eliminasi yang 165, 975, 6.000 dan 54. Oke, berikutnya kita sudah nih tahun 2018. Berikutnya di tahun 2019, teman-teman. Pada tanggal 2 Juli 2019, Rohan Incorporation menjual saham KEKET PLC sebanyak 10.000 lembar dengan harga $16 per lembar. Yang pertama, pada waktu kita hendak menjual, kita harus hitung dulu AC-nya, kita harus hitung atau akui AC-nya dulu, karena kita menggunakan complete equity method. Jadi ini letak perbedaan berikutnya antara cost method dengan complete equity method adalah ketika kita hendak menjual, sekalipun kita masih gain control atau masih punya pengendalian, kita tetap harus akui dulu AC-nya. Diakui sebesar kepemilikan sepenuhnya, jadi bukan sebesar yang kita jual aja, tapi semua yang kita miliki. Nah, untuk laba tahun 2019 dibilangnya kan tidak ada keterangan apakah dia ada bagi dividen atau enggak ya. Maka teman-teman tinggal selisihin aja return earning 1 Januari 2019 berarti kan awal 19 dengan akhir 19. Akhir tahun 2019 itu sama dengan awal dari 2020. Maka teman-teman hitung 200.000 dikurang 170.000. Maka net income-nya 30.000 untuk tahun itu. Nah, sekarang kita di bulan tanggal 2 Juli. Berarti baru dilalui berapa bulan, teman-teman? 6 bulan ya, Januari sampai bulan Juni. Berarti baru 6 bulan. Makanya 200.000 dikurang 170 itu selisihnya adalah 30.000. 30.000 selisihnya ini kaliin berapa bulan sih yang udah kita lalui? Kaliin 6 per 12 yaitu 15.000. 15.000 kaliin kepemilikan sepenuhnya kita, yaitu berapa? 80%. Makanya kita catat investment in S pada AC senilai 12.000. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, sebetulnya kita ingin cari adalah net income hingga pada saat kita hendak menjual. Berapa sih net income-nya hingga tanggal 2 Juli? Nah, cuma karena tidak ada datanya, maka kita mengasumsikan bahwa setiap bulannya itu memiliki proporsi yang sama. Makanya kita kaliin 6 per 12. Jadi kalau di soal misalkan dikasih tahu bahwa laba tahun berjalan 2019 sejak 1 Januari hingga 2 Juli, misalkan nominalnya 200.000. Nah, maka teman-teman langsung pakai aja 200.000 kaliin kepemilikannya 80%. Kenapa? Karena yang kita mau pakai sebetulnya adalah laba
dari 1 Januari hingga pada saat kita ngejual, yaitu 2 Juli 2019. Karena nggak ada datanya, maka kita pakai selisih LE, sehingga bisa kita cari net income full 1 tahun, kemudian kita bobotin, kita proporsiin, karena keterbatasan data, ya. Nah, berikutnya teman-teman, ya hitung dulu saldo nilai investment INS kita ya. Jadi kalau teman-teman hitung nih, apa aja yang jurnal eliminasi, ingat tidak di posisi buku parent, maka nggak masuk hitungan ya. Jadi 165 tambah 975, kemudian ditambah 6000, kemudian tambah 54, kemudian udah ada AC ya, jadi kita mesti tambahin 24.000. Nah, yang eliminasi gimana kok? Ya eliminasi nggak usah dipedulikan, karena eliminasi itu dibuat hanya untuk keperluan konsolidasi, nggak pernah diposting. Jadi ini abaikan untuk yang eliminasi. Kemudian tambahin dulu karena tadi kita udah ngakuin AC, yaitu sebesar 12.000. Maka investment in S atau investment in keket ya, biar kita konsisten, kita pakainya investment in keket aja, adalah senilai 1.236.000. Nah, berapakah carrying value-nya? Yang kita mau jual 10.000 lembar, yang kita miliki 80.000 lembar. Ini kan 80% ya. Jadi 10 per 80 kaliin 1236. Maka hasilnya adalah 154.500. Nah, kemudian teman-teman kita akan hitung selling price-nya kita, harga jual kita, yaitu 10.000 lembar dengan harga $16. 10.000 kali 16. Maka kita dapat untung dong ya. Selisihnya itu diakui sebagai additional contributed capital. Nah, additional contributed capital itu sama dengan other contributed capital, sama dengan share premium, sama dengan agio saham, cuma beda istilah aja. Dalam topik ini atau dalam chapter ini kita menggunakan istilah yaitu additional contributed capital. Ya. Maka teman-teman bisa catat nih, cash-nya senilai 160.000, investment in keket PLC supaya kita konsisten dari awal pakainya keket. Maka investment in keket PLC senilai 154,5 dan selisihnya kita masukin ke additional contributed capital. Nah, teman-teman lihat ya. Kita menjual 10.000 lembar. Awalnya kita punya 80. Jadi 80 dikurang 10 tersisa 70.000. Yang outstanding berapa? 100.000. Maka yang tersisa itu 70.000 lembar dapat dari 80 kurang 10. Nah, 70 dibagi 100 itu maka ownership kita menjadi 70%. Kemudian di 31 Desember teman-teman kita akan mengaku AC kembali. Ya, karena kan kita masih ada yang 70%-nya itu. Tadi kita baru akui sampai tanggal 2 Juli. Berarti kita harus akui dong dari Juli sampai Desember, 6 bulan. Nah, bedanya apa? Kalau tadi di 2 Juli kita ngakuinya 80%, karena kepemilikan kita 80%, di 31 Desember kita nggak bisa akuin 80. Karena kita udah jual 10%-nya. Jadi yang bisa kita akuin itu cuma 70 aja. Karena kan yang 10%-nya udah bukan lagi milik si Rohan. Itu kita nggak bisa akuin 10%-nya. Maka nah income yang bisa kita akui sebagai AC hanyalah sebesar 70%. Jadi teman-teman tinggal selisihin aja LE-nya ya, 200.000 dikurang 170, 30.000 kali 6 per 12 berarti 15.000 kali 70%. Hasilnya adalah 10.500 ya. Setelah kita menghitung AC pada 31 Desember, kita akan eliminasi AC-nya atau equity in subsidiary income. Yang kita eliminasi yaitu sebesar yang kita miliki saat ini. Di mana yang kita miliki saat ini adalah sebesar 70%. Nah, teman-teman untuk AC, teman-teman bisa lihat. Di 2 Juli 12.000, kemudian di 31 Desember 10.500. Maka AC yang mau kita eliminasi yaitu 22.500. Nah, kemudian kita akan eliminasi dengan apa? Nah, AC ini kan pasangannya investment in keket PLC ya. Nah, maka kita akan eliminasi dengan investment in keket PLC. Jangan lupa teman-teman, kita harus eliminasi juga dengan subsidiary income sold. Kenapa? Karena kepemilikan kita ini adalah 70%, bukan lagi 80%. Maka yang kita eliminasi yaitu sebesar kepemilikan kita saat ini, yaitu 70%-nya. Nah, teman-teman ingat, di 2 Juli ketika kita mengakui AC, ini AC untuk 80%, bukan 70%. Kenapa? Karena dari Januari sampai Juli kita punyanya 80. Sedangkan di per 31 Desember yang kita punya cuma 70%. Karena 10%-nya udah kita lepas. Nah, jadi yang kita eliminasi yaitu sebesar 70%-nya saja.
ya. Atau teman-teman bisa mencari subsidiary income sold-nya dulu. Nah, subsidiary income sold nantinya itu akan masuk ke income statement. Jadi akan masuk ke income statement-nya si Lohan Incorporation ya. Jadi akan masuk ke income statement-nya dari si parent atau dalam hal ini Lohan Incorporation. Nah, kenapa menjadi subsidiary income sold? Karena ini udah bukan kita miliki lagi ya. Kamu bisa pakai dua hal ini yang menjadi landasannya. Yang pertama, ketika kita mau eliminasi AC pada investment ini, kita mau eliminasi sebesar kepemilikan yang tersisa, yaitu 70% aja. Sedangkan waktu di awal, ketika kita investment pada AC, kita ngakuinnya 80%. Jadi kita mau keluarin 10%-nya. Nah, 10%-nya itu dikeluarin menjadi apa? Menjadi subsidiary income sold. Ya. Jadi, laba dari kepemilikannya Lohan di Keket PLC dari Januari sampai tanggal 2 Juli. Nah, sampai tanggal 2 Juli ketika itu dijual, itu menjadi haknya siapa? Haknya si induk ya. Dalam hal ini Lohan Incorporation. Haknya induk. Dia akan catat subsidiary income sold. Itu akan menjadi haknya dia. Nah, dan itu akan masuk ke laporan profit or loss-nya atau income statement-nya. Maka teman-teman hitung 1.500 dapat dari mana nih? Nah, caranya sama ya. Yang kita jual 10.000, jadi 10.000 dibagi waktu kita miliki di tanggal 2 Juli, ini kan AC yang kita akui untuk 80.000. Jadi 10 per 80 kali 12.000. Maka dapat hasilnya 1.500. Atau teman-teman bisa juga pakai cara ini. Kita kan menghitungnya itu kan 10.000 itu kan setara dengan 10% ya. Jadi 10% teman-teman kaliin dengan selisihnya. Selisihnya sebesar, nah income-nya itu berapa? 200.000 dikurang 170. Berarti langsung aja ya teman-teman ya, 30.000. Jangan lupa 30.000-nya kita kaliin 6 per 12. Nah, jadi kita mau menghitung subsidiary income sold itu berapa sih laba dari investasi yang kita jual di pertengahan tahun ini. Waktu terakhir di per 31 Desember ketika kita eliminasi yang masih tersisanya aja ya. Yang kita eliminasi yang tersisanya saja. Ya, maka 10% kali 30.000 kali 6 per 12. Ya, karena yang dieliminasi tersisanya aja, jadi yang 10%-nya itu kita masukinnya menjadi subsidiary income sold. Nah, teman-teman akan dapat hasilnya sama nih, 1.500 ya. 30.000 tahu ya, dapat dari 200 dikurang 170. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan eliminasi biasa ya. Common stock, order contributed capital-nya sama. Kemudian return earning ya. Pakai 1 Januari, karena ini eliminasi di 31 Desember 2019, maka 1 Januari 2019 yaitu 170. Difference-nya sama, 300, treasury stock-nya juga sama, 240. Nah, maka saldo investment in KK PLC, teman-teman tinggal totalin aja ya. 1.200.000 tambah 100.000 tambah 170 tambah 300 kurangi 240. Setelah itu kaliin, yang tersisanya berapa? 70%. Maka teman-teman kaliin 70%. Nah, berikutnya kita akan buktikan nih. Benar nggak saldo 1.071.000 ini benar? Nah, teman-teman boleh ngeceknya dari sini. Dari atas boleh. 165 tambah 975 tambah 6.000 tambah 54 tambah 24. Ingat, eliminasi nggak diposting, jadi jangan masukin dulu eliminasinya. Kemudian di tahun 2019 baru tambahin 12.000. Kemudian kurangi 154.500. Kemudian tambahin 10.500. Jangan lupa dari yang kita akui ini 22.500 yang dieliminasi di sini baru cuma 21.000. Berarti kurangi 21. Nah, maka teman-teman akan dapat nanti saldonya senilai 1.071.000 nih ya. Atau teman-teman kalau mau mudah, teman-teman nggak usah ambil dari awal banget ya. Tapi teman-teman bisa ambil dari sini. Investment in Keket ya, 1.200.000. Nah, kamu jangan lupa tambahin 24.000 ya. Karena kan harusnya saldo investasinya itu nggak 1.200.000, tapi ada 24.000 ini. Karena kan dia terpisah ya eliminasinya. Ini eliminasi book value of equity, sedangkan yang atas eliminasi AC. Jadi 24.000 tambah 1.200.000. Kemudian teman-teman jangan lupa tambahin ya dengan 12.000. Kemudian kamu tambahin lagi dengan 1
110.500, lalu kurangi nih. Kurangi dengan 154.500. Jangan lupa dikurangi sama 21.000. Nanti hasilnya pasti tetap sama, yaitu 1.071.000. Nah, kemudian alokasikan goodwill pada difference-nya. Teman-teman tinggal alokasiin, yaitu 300.000 pada 300.000. Nah, berikutnya teman-teman, kita lihat lagi di soal ya berikutnya. Lohan Inc. memutuskan untuk melakukan investasi di bidang lain, sehingga pada tanggal 28 September 2020, Lohan Inc. Corporation kembali menjual Keket Public Company sebanyak 55.000 lembar dengan harga $18 per lembarnya. Lagi-lagi teman-teman, ketika kita mau melepas, kita harus hitung dulu AC-nya. Akuin AC sebesar apa? Sebesar kepemilikan sepenuhnya ya. Maka di sini kamu bisa selisihin labanya ya. Jadi kita harus hitung nih laba di tahun 2020 berapa. Selisihin aja return earning 1 Januari 2021 dengan return earning 1 Januari 2020. Di sini nggak ada keterangan bagi dividen. Jadi perubahan return earning semuanya karena adanya net income. 230 dikurang 200.000 berarti 30.000 ya teman-teman ya. 30.000 kamu kaliin kepemilikannya yaitu 70%. Kemudian teman-teman kaliin dengan dari 1 Januari sampai 28 September. Berarti berapa bulan tuh? Dari Januari sampai September. 9 bulan ya. Kaliin dengan 9 per 12. Kenapa 70%? Karena yang kita miliki saat ini tersisa 70.000 lembar. Makanya kita akui 70%. Maka teman-teman akan dapat saldonya sebesar 15.750. Oke ya. Kemudian teman-teman setelah mengakui investment pada AC, nah kita harus hitung dulu nih berapa sih total investment kita saat ini ya. Nah sebetulnya di sini teman-teman nggak usah khawatir ya. Kamu bisa ngitungnya dari awal ataupun dari yang terakhir aja. Kalau mau dari awal juga bisa. Berarti 165 tambah 975. Kemudian teman-teman jangan lupa nih tambahin 6.000 ya. Kemudian habis tambahin 6.000 tambahin 54.000, tambahin 24.000. Kemudian teman-teman tambahin lagi dengan ini 12.000 ya. Kemudian teman-teman tambahin lagi dengan kurangin dengan sebesar 154.500 karena sebelum kita ada lepas ya. Kemudian kamu tambahin lagi dengan 10.500 ya. Eliminasinya nggak usah karena kan eliminasi nggak di posisi buku parent. Tambahin dengan yang terakhir nih 15.750 ya. Dari sini kita bisa dapat angkanya. Maka teman-teman akan dapat saldonya sebesar 1.107.750 ya. Kemudian ini total investment untuk 70.000 lembar yang kita miliki atau 70%-nya. Nah, yang kita jual kan berapa nih? 55.000 lembar. Maka teman-teman caranya gimana? 55.000 dibagi 70.000 kaliin 1.107.750. Nah, maka nilai investasi yang terjual, carrying value-nya itu adalah 870.375 ya. Nah, kemudian teman-teman akan menghitung selling price-nya. Selling price-nya dapat dari mana? 55.000 lembar kaliin dengan harga jualnya yaitu $18 per lembar. Akan dapat angkanya 990.000. Nah, maka teman-teman bisa selisihin selling price-nya lebih besar daripada carrying value-nya, maka kita akan akui sebagai gain on sale-nya sebesar 119.625. Nah, jadi teman-teman di 28 September bisa catat jurnalnya cash sebesar 990.000 ya, dapat dari 55.000 kaliin 18. Kemudian saldo investmentnya ya, supaya konsisten kita pakai namanya investment in Keket PLC. Ya, sebesar 870.375. Maka ada realized gain ya, selisihnya yaitu 119.625. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika dari suatu induk atau parent dia punya pengendalian, kemudian kehilangan pengendalian, maka kita harus sesuaikan nilainya itu menjadi nilai fair value-nya. Jadi sama pelakuannya. Dari awal, nih, kalau di awal ketika belum punya pengendalian, kemudian kita punya pengendalian, maka kita harus sesuaiin dong. Kita harus hitung dulu carrying value-nya, lalu kita sesuaiin supaya sama dengan carrying value-nya. Kemudian kita adjust supaya sama dengan fair value-nya, di mana
Kalau di awal itu fair value-nya itu setara dengan harga pembelian investasi kita yang terakhir. Nah, sama ketika kita hendak melepas pengendalian itu, jadi ketika kalau dia waktu menjual, misalkan kayak tadi di atas nih, dia ada jual kan, dari kepemilikan 80% menjadi kepemilikan 70%. Tapi dia masih menjaga pengendalian dia masih gain control, dia masih pegang pengendaliannya. Maka kita nggak perlu apa-apain, ya cukup kayak gini aja, hitung aja carrying value-nya berapa. Nah, kalau di sini dia akan kehilangan pengendalian. Jadi awalnya dia punya 70%, setelah penjualan ini yang dia miliki tersisa 15%. Artinya dia akan kehilangan pengendalian, ya. Nah, ketika dia kehilangan pengendalian, maka seperti yang ada dalam buku, maka kita harus mengadjust nilainya sesuai dengan fair value. Jadi supaya sama seperti ketika di awal, waktu dia belum punya pengendalian menjadi punya pengendalian, kita evaluasi sesuai dengan fair value. Nah, kebalikannya, ketika dia awalnya udah megang pengendalian, sekarang dia jual, dia lepas sahamnya sehingga nggak punya pengendalian, kita harus adjust juga senilai fair value. Dan nanti adjustnya ini, unrealized-nya ini akan masuk kemana? Akan masuk juga ke income statement-nya, ya. Akan masuk ke income statement-nya si Rohan Incorporation. Jadi nggak cuma yang realized aja, tapi yang unrealized juga masuk, ya. Nah, berapa teman-teman kita mau carinya? Nah, cara mudahnya adalah gini. Yang kita jual kan di sini 55.000 lembar. Kalau 55.000 lembar, realized gain kita 119.625. Nah, kita sekarang yang punya tersisa berapa? Tadi terakhir kan kita punya mula-mula punya 15.000 tambah 65, berarti kita punya 80.000 lembar. Dijual 10.000, berarti tersisa 70.000 lembar. Kemudian dijual 55 lagi, 55.000, berarti sisanya tinggal 15. Maka caranya adalah 15/55 kaliin yang ini 119.625. Maka teman-teman akan dapat saldonya investment in KK PLC pada unrealized gain on sale sebesar 32.625, ya. Kalau ada yang timbul pertanyaan, mengapa harus dilakukan ini? Karena supaya sama seperti awal, yang tadinya belum punya pengendalian menjadi punya pengendalian, begitu juga sebaliknya, yang sudah punya pengendalian dan menjadi kehilangan kendali atau kehilangan pengendalian efektif, nah itu sama pelakuannya, ya. Kita harus adjust sesuai dengan fair value-nya. Nah, karena ini belum dijual, berarti kan belum terrealisasi, belum tahu kan apakah nanti ketika dijual akan dapat gainnya segini. Nah, makanya kita catatnya sebagai unrealized gain on sale. Lalu kalau ada pertanyaan lanjutannya, unrealized gain on sale-nya masuk ke mana? Masuk ke income statement periode berjalan. Jadi ini akan masuk ke income statement-nya si Rohan di tahun 2020, ya. Nah, mungkin seperti ini teman-teman untuk penjelasan mengenai problem 6, ya. Jika ada hal yang kurang teman-teman mengerti, teman-teman bisa tanyakan langsung ke saya. Anda bisa menghubungi saya atau teman-teman boleh menanyakan langsung ketika kita meet now di kelas nantinya, ya. Nah, sedangkan sebetulnya ada juga problem 5, ya. Nah, problem 5 ini akan membahas mengenai cost method, di mana cost method ini sebetulnya sudah kita pelajari nih di minggu lalu. Nah, tapi teman-teman silakan jika ingin mempelajari cost method, teman-teman boleh buat latihannya. Nanti yang problem 5 ini akan saya bahas di kelas, ya. Nah, mungkin sekian penjelasan materi untuk kali ini. Semoga teman-teman semua tetap semangat, tetap optimis dalam mengikuti pembelajaran, selalu menjaga kesehatan, dan sampai bertemu di lain kesempatan.